Hey everyone, welcome back to the Next Cinema Channel. Masih bersama gue di konten 7 film terbaik, dan rencananya gue hari ini mau kasih kalian dengan film-film terbaik dari sutradara kenamaan yaitu Quentin Tarantino dengan khas dan style genre kriminal dan drama yang ia arahkan dari film-film terkenal. Tapi sebelum itu, buat kalian yang udah penasaran sama film-film terbaik apa aja sih yang dibintangi oleh Quentin Tarantino ini, kalian boleh pencet tombol subscribe-nya dulu dan sekalian aktifin notifikasinya. Sedikit info di channel ini, kalian bakal dapat sebuah rekomendasi film yang seru, informasi film yang fresh, dan tentu aja film-film terbaru yang mungkin aja menjadi salah satu wishlist kalian untuk ditonton di saat mendatang. Oke, nggak usah lama lagi dan langsung aja mari kita mulai list filmnya. The Hateful Eight. The Hateful Eight adalah salah satu film misteri yang ada di list film terbaik Quentin Tarantino dan juga menggunakan unsur cerita yang seru dan juga harus kalian ikuti biar nambah terasa feel-nya. Menceritakan seorang pemburu hadiah dan juga sekaligus seorang buronan yang menjadi targetnya telah terjebak di sebuah badai salju yang ekstrim. Mereka berdua lalu menepi dan berlindung di sebuah pondok kecil yang sangat aneh. Namun semakin mereka tetap berada di sana, maka situasi mulai terasa aneh dan sulit untuk diduga. Sebuah trademark atau khas style dari Quentin Tarantino terlihat jelas di film ini. Dengan sebuah black comedy dan plot story-nya yang gua rasa selalu gak terduga menjadikan filmnya terasa sangat dark dan juga tentu aja kental di karakternya. Di sini kalian akan dihadirkan dengan sebuah pertikaian dari 8 tokoh atau karakter yang per karakternya juga mempunyai sudut pandangnya masing-masing dengan dibuat sangat mendetail. Gue rasa ini adalah film yang cocok banget buat para mystery case lovers dengan rasa gore yang mirip 11-12 seperti di film Knives Out. The Hateful Eight berlindung di adegan gore dan slasher dengan kelihayan dari arahan sutradara Quentin Tarantino ini di rating 7,9 di IMDb. You're Rick fucking Dalton. Don't you forget it. Once Upon a Time in Hollywood. Once Upon a Time in Hollywood akan mengingatkan kalian tentang sebuah kehidupan di Hollywood pada masa lalu, dan yang gua rasa ini mungkin menjadi sebuah film drama yang alur ceritanya begitu unik. Mengisahkan pada tahun 1969 tepatnya di kota Los Angeles, bercerita mengenai seorang aktor Hollywood bernama Rick Dalton yang sedang mencari ketenarannya yang hilang di kancah Hollywood dengan sebuah proyek film yang selalu gagal ia mainkan. Kalau kalian sedang mencari film dengan laga action dan criminal case yang panas dari Quentin Tarantino, mungkin kalian bakal dibuat kecewa dengan salah satu film ini. Karena nampaknya Quentin Tarantino membuat film ini dengan sebuah drama dan komedi, tapi dengan sebuah plot cerita yang agak lambat nampaknya dan juga sedikit berputar-putar. Tapi jangan khawatir akan filmnya yang bakal bikin kalian bosan, karena di film ini sendiri menggunakan aktor-aktor papan atas seperti Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, dan Margot Robbie yang juga bikin feel dari filmnya akan terasa asik untuk ditonton. Once Upon a Time in Hollywood yang juga menjadi peraih banyak penghargaan ini di rating 7,6 di IMDb. You didn't think it was going to be that easy, did you? Kill Bill. Kill Bill dan sequelnya ini akan bisa memanjakan mata kalian dengan adegan action brutal dari arahan sutradara Quentin Tarantino yang terkenal dengan dark genre-nya. Menceritakan seorang wanita yang sedang hamil bernama Beatrix Kiddo alias The Bridge terbaring koma setelah diajar habis-habisan dan secara brutal oleh Bill, yakni salah satu mantan bosnya. Setelah itu 4 tahun kemudian Beatrix bertekad untuk membalas dendam pada Bill dan rekan-rekannya dengan cara yang sama dan tentu aja sama sadisnya. Mungkin dari sebagian kalian udah sering banget lihat film ini di layanan streaming atau bioskop layar kaca manapun. Film ini memang adalah salah satu film terbaik yang dibuat oleh Quentin Tarantino dengan khas style bela dirinya yang sangat kental dan sangat menarik untuk dilihat. Uma Thurman sendiri selaku aktris yang memerankan karakter utamanya yakni Beatrix Kiddo begitu menawan dengan sebuah katana yang gua rasa sangat keren banget. Kill Bill Volume 1 sendiri di rating 8,1 dan sequelnya yaitu Volume 2 gak kalah famous dengan rating 8,0 di IMDb. Killing Nazis. Yes, sir! Members of the National Socialist Party conquered Europe through murder, torture, intimidation. Inglourious Basterds.
Inglourious Basterds juga satu-satunya genre perang dari sutradara kenamaan Quentin Tarantino yang gua rasa juga gak kalah seru dari film-film lainnya. Menceritakan sebuah sekelompok tim tentara rahasia dari Yahudi yang harus menyamar dalam sebuah misi untuk menghentikan rezim Nazi Jerman dan harus segera mengakhiri perang yang semakin menambah korban jiwa di Perang Dunia Kedua. Sementara itu, seorang wanita dari kelas menengah atas yang juga ingin membalas kematian keluarganya pada seorang perwira Jerman yang kejam. Ini adalah salah satu cerita dongeng yang diciptakan oleh penulis dan sekaligus sutradara dari Quentin Tarantino mengenai sebuah versi hayalan dari sejarah Perang Dunia Kedua dan juga salah satu cerita dari Quentin Tarantino dalam sebuah kehancuran yang mungkin aja terjadi di dalam Nazi Jerman pada waktu itu. Quentin Tarantino sukses banget membuat filmnya menjadi salah satu sebuah film terbaik di genre war dengan sebuah tema Nazi tentunya dan juga menjadi penulis terpintar yang bisa membuat sebuah cerita yang menurut gue ini sangat mind-blowing banget. Terbukti dari 1,2 juta orang yang vote di situs IMDb, lebih diantaranya telah memuji film perang terbaik yang satu ini. Inglourious Basterds dan tema cerita Nazi Jerman ini di rating 8,3 di IMDb. Reservoir Dogs. Reservoir Dogs ini akan masuk ke genre kriminal dan drama yang gue rasa ini juga bakal menjadi pemicu kalian menyukai film-film dari sutradara Quentin Tarantino. Menceritakan tentang 6 buronan kriminal yang disewa untuk merampok sebuah berlian mahal dan paling berharga dengan menghapus identitasnya masing-masing dan diberi nama palsu sehingga ke-6 buronan kriminal itu nggak kenal satu sama lainnya. Namun ketika perampokan berjalan mulus sampai setengahnya, mereka semua malah tertangkap polisi dan diinterogasi dengan ketat. Bicara soal sutradara Quentin Tarantino, gue rasa dia adalah salah satu sutradara terbaik kalau soal membuat plot story dan arahan tepat pada film-film bergenre kriminal dan sebagainya. Dan juga jujur mungkin di film ini kalian gak akan melihat adegan action yang wah dan sebuah adegan cool yang biasa kalian lihat di film action maupun kriminal. Tapi kalian bakal dihadirkan dengan sebuah scene atau dialog yang sangat bikin penasaran dan juga terasa agak sedikit unik di filmnya. Reservoir Dogs yang juga Quentin Tarantino sendiri membintangi filmnya ini di rating 8,3 di IMDb. What's your name? Django. Then you're exactly the one I'm looking for. Hey, no sale. Oh, very well. Please, no! Django Unchained. Django Unchained ini balik lagi ke zaman koboi dan isinya penuh dengan perkelahian yang gua rasa bener-bener seru banget untuk kalian tonton di rumah. Menceritakan seorang mantan dokter gigi bernama Dr. King Skull yang dirinya telah membebaskan budak bernama Django di suatu tempat. Dr. King Skull yang juga sedang dalam misi untuk mendapatkan hadiah dengan menelusuri jejak Brittle bersaudara harus segera menangkap mereka yang sedang berkeliaran. Dr. King Skull membutuhkan keterampilan berburu dari Django demi mendapatkannya. Malah sementara itu, Django berfokus untuk menemukan dan menyelamatkan Bromhilda, yakni istrinya yang hilang saat perdagangan budak dahulu. Pencarian Skull dan Django membawa mereka pada seorang pemilik perkebunan Candyland bernama Calvin Candle dan memicu kecurigaan pada budak percayaan Calvin bernama Stephen. Ciri khas dari Quentin Tarantino telah kembali lagi di film seru yang satu ini. Kalian bakal dimanjakan dengan porsi action yang sangat seru dan tentu aja banyak, serta para pemeran di film-filmnya yang selalu menggunakan para aktor papan atasnya Hollywood. Di sini kalian akan melihat aksi-aksi seru dari Jamie Foxx, Christopher Waltz, bahkan sekelas Leonardo DiCaprio pun turut menghiasi dan membuat filmnya terasa sangat seru banget untuk ditonton. Django Unchained dengan gaya klasik dari arahan sutradara Quentin Tarantino ini di rating 8,4 di IMDb. Sebelum gue kasih tahu list nomor 1 dari film-film terbaik arahan sutradara kenamaan Quentin Tarantino ini, gue mau sedikit kasih atlist atau tambahan film yang mungkin aja salah satunya bisa menjadi rekomendasi film baru untuk kalian tonton di rumah. Ini dia list filmnya. You understand the meaning of the words low profile? You're taking hostages. What is this? It's called a punch. I'm going to ask you one question, and all I want is a yes or no answer. Do you want to live through this? My kind of place. But it's going to be one hell of a night.
you had the chance to walk off with $500,000, would you take it? Come in on this thing with me. You got to be prepared to go all the way. They're all chasing $500,000 in cash. Who's playing who? Let's make a deal. Oh, yeah? So what's she gonna give us? Are you gonna offer to set him up? They're stealing biochemical weapons. When the laws of science are broken, his prescription, pain. We gotta lose the arm, Joe. What do you mean lose arm? My arm? Hot mama who knows the score. If anyone comes to the door, I want you to shoot them. What if it's Dad? Hello, baby. Especially. Baby! Clarence? I'm a married man, buddy. A con man. Ask him if he got the letter. Did you get the letter? What letter? He wants to talk to you. Since 1984. And a few thousand bullets. We're all gonna die here. These are cops. Slow it down, man. In a Tony Scott film. I think what you did was wrong. You know what they call a quarter pounder with cheese in Paris? What do they call it? Royale with cheese. Royale with cheese. Pulp Fiction. Pulp Fiction adalah salah satu film terbaik dari arahan sutradara Quentin Tarantino yang mungkin ini juga menjadi salah satu film kriminal gangster terbaik kedua yang pernah gue tonton di sebuah film layar lebar. Menceritakan sebuah kehidupan di dunia kriminal underground yang juga menjadi sebuah serangkaian insiden yang menghubungkan antara dua mafia Los Angeles, istri seorang gangster, seorang pria petinju, dan juga dua penjahat kelas teri saling bertarung dengan tujuan masing-masing. Salah satu hal yang paling bisa kita temui di film dari Quentin Tarantino yang lain adalah plot cerita yang sangat mind-blowing dan sangat gak mudah untuk ditebak dengan hanya mengandalkan sebuah pemahaman yang minim. Lalu dari segi penggambaran karakter yang gua rasa ini Quentin Tarantino membuatnya mudah dicerna dan gak selalu mempunyai latar belakang yang ribet. Dan dengan sebuah plot story yang best dan penggambaran karakter yang unik, gua rasa ini adalah salah satu mahakarya terbesar dari sutradara Quentin Tarantino dengan khasnya menggunakan tema gangster dan tentu aja diiringi oleh dark comedy yang kental. Pulp Fiction adalah film klasik dengan menggunakan sebuah story yang seru ini di rating 8,9 di IMDb. Oke, mungkin cuma segitu aja 7 film terbaik dari sutradara Quentin Tarantino yang bisa gua share kali ini. Jika kalian punya rekomendasi tema yang seru untuk gua bawain di konten selanjutnya, komen aja di kolom komentar dan mungkin bakal bisa gua buat secepatnya. Jangan lupa untuk subscribe terus channel ini, like video ini kalau kalian suka dengan list filmnya, share video ini ke teman-teman kalian, dan yang paling penting tonton film-filmnya ya. Gua Ari undur diri, see you in the next film.